Warga saling serang menggunakan senjata tajam, petasan, batu di tengah jalan dan di perlintasan kereta api. Tak hanya di ruas jalan, dua kelompok remaja ini juga melakukan aksi tawuran di area rel kereta api. Selain mengganggu arus lalu lintas, aksi tawuran juga menarik perhatian warga sekitar. Tawuran pun menggeser ke rel kereta yang berdampingan dengan jalan klender. Bahkan anak ditarik orang tuanya untuk pulang agar tidak ikut aksi tawuran. Warga sekitar mengatakan tawuran dua kelompok warga sering terjadi di wilayah ini. Ini sudah berlangsung berapa lama ini tadi tawuran? Dari jam 7 lewat seperempat 15 menit tadi. Ada sejam, Pak? 1 jam ada? Kurang lebih ada. Ya. Permasalahannya apa sih, Pak? Permasalahannya apa? Masalahnya kita juga nggak tahu. Cuman saya mohon dari pihak aparatur negara, pihak dari Kapolsek Sawit dan Kapolsek Sawit, tolong lebih bertindak lebih tegas lagi. Sementara itu, seorang warga yang terlibat dalam aksi tawuran tewas tertabrak KRL dari lintasan Jatinegara menuju Buaran. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung olah TKP dan mencari saksi-saksi tewasnya korban. Korban tewas akibat tertabrak kereta saat hendak turut dalam tawuran. Jasad korban tanpa identitas ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Polisi akhirnya berhasil membubarkan aksi tawuran tersebut. Tim Liputan melaporkan. Seorang personil Satbrimob Polda Sulsel dievakuasi usai terluka terkena lemparan batu. Bentrokan mewarnai debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang berlangsung di salah satu hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan massa aksi dari kedua pasangan calon saling serang menggunakan batu di tengah jalan Andi Pangeran, Petarani, dan jalan Andi Jema. Bentrokan ini membuat polisi kewalahan menghalau kedua massa aksi. Personil Brimob harus menurunkan tameng dan membuat barikade guna menghalau pertikaian keduanya. Bentrokan ini dipicu saat kedua kelompok massa melakukan orasi di tengah jalan. Diduga dalam orasi tersebut terdapat kalimat mengejek sehingga kedua kubu saling emosi dan terlibat bentrok. Jadi tadi kesalahpahaman antara kedua kelompok pendukung, ya kebetulan kan di jalan padat, kesalahpahaman itulah yang akhirnya memanas, kemudian ada sedikit terjadi antara kedua kelompok. Hingga kini polisi masih berjaga di lokasi dan memisahkan kedua kubu pendukung paslon, mengingat debat publik kedua pemilih gubernur dan wakil gubernur masih berlangsung di dalam hotel. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyusvin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan Ditres Narkoba Polda Sumbar, Polresta Padang, beserta Brimob dan POM TNI menggerebek kampung narkoba di Gaung Lubuk Begalung, Padang. Petugas sempat mendapat perlawanan dari sejumlah warga yang hendak menghalangi melakukan penangkapan. Polisi bergerak cepat menggerebek sebuah rumah di Lubuk Sigalung, Padang yang dijadikan markas penjualan narkoba. Namun upaya petugas mendapat perlawanan dari sejumlah emak-emak yang berusaha menghalangi petugas menggerebek dengan cara melempari batu. Tak pelak polisi pun kewalahan mendapat perlawanan dari emak-emak. Di backup tim Sabara dan Brimob, petugas berhasil menembus lokasi dan melakukan penggerebekan. Sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu, plastik klip, Pirex yang berserakan dan depan rumah petak yang berjejer ke arah laut. 7 orang pengguna narkoba berhasil diamankan serta 41 kantong berisikan narkotika jenis sabu-sabu, puluhan bong dan timbangan digital beserta senjata tajam di lokasi. Dari 7 orang pengguna yang diamankan, 4 orang diantaranya positif narkoba. Direktorat Narkoba Polda Sumbar melakukan proses penindakan terhadap para pelaku yang sebelumnya memang menjadi TO dari Direktorat maupun dari Polresta Padang. Ada 6 TO
Namun pada kesempatan sore ini dari 6-6-nya tidak ada di tempat. Sementara 6 orang lainnya yang menjadi target operasi sebagai bandar narkoba berhasil kabur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda nyaris diamuk massa usai kedapatan mencuri sepeda motor milik warga di Kelurahan Airbang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Beruntung polisi yang mendapatkan informasi langsung bergerak ke TKP untuk mengamankan pelaku dari amuk massa. Inilah detik-detik saat aksi pelaku HN terekam CCTV saat melakukan pencurian sepeda motor milik Jamaludin di depan rumahnya di Kelurahan Airbang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku bersama rekannya beraksi setelah melihat kunci kontak dibiarkan menggantung di sepeda motor korban. Namun istri korban mengetahui aksinya langsung menahan pelarian pelaku hingga sepeda motor korban terjatuh. Pelaku yang mencoba melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap warga setelah diteriaki maling. Setelah rekan pelaku berhasil kabur. Polisi yang mendapat informasi langsung bergerak ke TKP untuk amankan pelaku yang nyaris tewas di amuk massa. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk diperiksa. Saat ini tersangka sudah diamankan satu orang dan satu orang melarikan diri. Untuk barang bukti milik korban dibawa oleh tersangka yang melarikan diri dan kendaraan pelaku diamankan oleh masyarakat. Jadi saat ini sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Seluk Rejang. Kini rekan pelaku masih dalam pengejaran petugas Polres Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo melaporkan. Kasus penculikan anak terjadi di Bantul, Yogyakarta. Beruntung pelaku tidak menjadi bulan-bulanan masa usai polisi segera datang dan mengamankan pelaku. Wanita pelaku penculikan ini tak berkutik saat diamankan warga di Dusun Nambangan, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Kejadian bermula saat korban penculikan AA, siswa kelas 2 sekolah dasar ini, tengah bermain sepeda bersama beberapa temannya di samping rumah. Tiba-tiba datang pelaku yang mengendarai sepeda motor dan berpura-pura menanyakan arah jalan. Setelah meminta korban naik ke sepeda motor, pelaku melarikan sepeda motornya keluar dari dusun menuju jalan raya. Nenek korban yang melihat cucunya dibawa kabur pelaku kemudian berteriak minta tolong dan mengejar dengan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran hingga 1 km, nenek korban yang dibantu sejumlah warga berhasil menghentikan pelaku. Beruntung polisi yang mendapat informasi segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan masa yang marah. Tiba-tiba bawa mrene ndroncoli niku lah ngotungko. Tiba-tiba derek-sederek jenengan ngoten lho. Didi sederek kula. Bukan saudara. Bukan saudara kula. Tiba-tiba bawa anaknya. Iya, bawa anaknya. Saya langsung tunggak. Berarti anaknya itu langsung dinaikkan motor itu, Bu? Iya, langsung naikkan motor. Setelah diketahui naik ke gunung tanpa izin orang tua, kemudian dari warga mengejarnya. Setelah itu kembali ke TKP, kemudian diamankan oleh warga, kemudian diberitahukan oleh Pak Polisi, kemudian kami amankan. Pelaku yang diduga menderita gangguan jiwa selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan kejiwaannya, polisi mengamankan pelaku di Polres Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Jasad wanita tanpa identitas ditemukan di kolong tempat tidur di Hotel Johar, Semarang. Wanita tersebut diduga korban pembunuhan yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Penemuan jasad wanita di bawah kolong tempat tidur di Hotel Johar menggegerkan warga di Jalan Empu Tantular, Semarang, Jawa Tengah. Tim Inafis Polrestabes Semarang yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan menggelar olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan identitas korban. Namun, terdapat bekas cekikan di leher dan darah yang keluar dari mulut. Sedangkan, ciri-ciri korban memiliki tato di kedua tangannya dan salah satunya bergambar burung hantu. Diperkirakan korban sudah meninggal beberapa hari karena sudah menimbulkan bau yang menyengat. Korban diketahui menginap di hotel sejak Selasa lalu menggunakan identitas orang lain.
Seharusnya korban check out pada hari Jumat kemarin. Namun, hingga hari Sabtu, korban tidak juga keluar kamar hingga petugas hotel membuka paksa pintu kamar dan menemukan korban sudah meninggal dunia. Dia udah biasa kesini? Atau baru kali itu. Baru kali ini? Ya. Dia usia berapa, Bu? Jalan berapa ya? Antara 38-40 lah. Dia yang pesan kamar si korban atau ada? Kalau itu yang malam, saya nggak tahu. Yang si malam yang terima. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Seorang wanita pedagang minuman di kawasan Wage, Taman Sidoarjo, Jawa Timur tewas ditikam seorang laki-laki yang mendatangi lokasi jualan. Aksi keji yang diduga dilakukan suami korban sendiri terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik pembunuhan seorang wanita pedagang minuman di kawasan Wage, Taman Sidoarjo yang terekam CCTV. Pelaku, seorang laki-laki, terlihat mendadak datang ke lokasi jualan dan langsung bertubi-tubi menganiaya korban. Akibat aniaya pelaku, korban alami 7 luka tikam. Meski belum diketahui secara pasti siapa pelaku pembunuhan sadis ini, namun polisi mengindikasi pelaku adalah suami korban. Lantaran usai menganiaya korban, pelaku kabur sambil berteriak jika dirinya ialah suami korban. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dengan memeriksa saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti. Ya, kalau indikasi ada kemungkinan ini adalah suami korban. Kenapa? Karena pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan itu, setelah pelaku melarikan diri, terus kemudian pelaku langsung berteriak-teriak, saya suaminya. Terus langsung melarikan diri dan ya? Kini, jasad korban telah dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sementara, tim Reskrim Polresta Sidoarjo masih memburu pelaku dan menyelidiki motif aksi pembunuhan sadis yang menggegerkan warga Taman Sidoarjo ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Diduga mabuk, sekelompok pemuda terlibat kericuhan di sebuah acara organ tunggal hingga membuat 1 orang tewas. Usai jeda hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi. Kriteria dalam Islam untuk mendapatkan jodoh yang baik di MNC TV. Streaming lebih lengkap, lebih mantap. Satu harga dapat 2. Tayangan olahraga kelas dunia, drama Korea yang bikin bahagia. Tunggu apa lagi? Beli paket mewah cuma Rp49.000. Apakah 50 juta ini akan keluar malam hari ini? Rasa otentik, Wiswayae. Hanya di MNC TV. Kenalan yuk sama Aladdin Travel by Mr. Aladdin. Mau liburan keliling Asia hingga Eropa? Tersedia banyak paket tour yang bisa kamu pilih. Ekstra diskon 500.000 juga loh. Terus kantor kamu mau buat acara seru, outing, gala dinner, meeting, apa aja deh, semuanya bisa. Tersedia juga layanan perjalanan lainnya dengan bantuan 24 jam. Makanya, yuk langsung hubungi Aladdin Travel by Mr. Aladdin. Film box office kelas dunia. I love my life. Dari action, sci-fi hingga animasi yang bikin bahagia. Dibintangi Megan Fox, Tom Cruise hingga Harrison Ford. Streaming semuanya mulai dari Rp35.000. KDI 2024 di MNC TV. Mereka tak sama, bukan berarti tak mampu.
Dengan bekal pengembangan pendidikan yang layak, mereka bisa hidup mandiri. Berikan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Salurkan donasi terbaikmu untuk masa depan mereka. MNC Peduli, tumbuh dan bertunas untuk kemanusiaan. Twisted di MNC TV. Timnas Skor. Scroll di RCTI Plus. RCTI Plus Super App, satu aplikasi semua hiburan. Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Wuhuu, nonton sambil belanja, diskon yang melimpah. Aladin mau juaranya. Cus pantengin Shoplet saat jeda iklan di aplikasi atau mobile web RCTI Plus. Sambil scroll cantik, dapat diskon epic. Cuma saat live nih, harga produk promo spesial, happy-nya maksimal. Gratis ongkir dan bebas biaya admin, hematnya terjamin. Download aplikasi Aladin Mall dan RCTI Plus sekarang hanya di Play Store dan App Store. Aladin Mall bukan toko biasa. Pemilu 100 Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Hanya di MNC TV. Pemirsa, diduga dalam kondisi mabuk, sekelompok pemuda di kota Metro Lampung terlibat kericuhan di sebuah acara organ tunggal. Akibatnya satu orang tewas dengan luka di bagian kepala, leher hingga kaki. Inilah kericuhan yang terjadi di sebuah acara organ tunggal di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kota Metro Lampung. Sekelompok pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk saling serang, melemparkan kursi yang ada di acara organ tunggal. Aksi kericuhan diduga terjadi hanya gara-gara saling senggol saat berjoget. Akibat kericuhan, AT, 41 tahun tewas dengan luka pukulan di wajah, punggung hingga leher. Korban tewas akibat dikeroyok sejumlah orang. Usai kejadian, 10 orang diduga terlibat pengeroyokan telah diringkus petugas Satreskrim Polres Metro. Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan 5 tersangka, diantaranya AW, MA, LAD, Desa TRS yang kini dinyatakan DPO. Pengeroyokan, kemudian terjadinya penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia yang disebabkan adanya hiburan malam atau organ tunggal yang tepatnya di Jalan Macan 22 Kambingan ya, Kelurahan Hadimulyo Timur ya, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Nah, sementara ini untuk para pelaku sudah kita amankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Hanya karena meminta buka blokir nomor HP ke suaminya di luar negeri, seorang ibu rumah tangga tega menyekap dan menganiaya anaknya yang berusia 10 tahun di sebuah rumah kontrakan di Ulak Karang, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku diamankan polisi setelah dilaporkan oleh sang suami melalui video penyekapan yang dikirimkan oleh istrinya. Ada ancaman. Nggak ada, saya ancaman. Enggak, itu kan yang dapat laporan saya. Adik saya yang melaporkan. Bukan. Kami. Petugas kepolisian mendatangi sebuah rumah kontrakan di daerah Ulak Karang, Kota Padang, usai mendapat laporan tindak penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga ke anaknya yang berusia 10 tahun.
Di lokasi, warga pun sudah ramai meminta pertolongan petugas mengeluarkan anak dari dalam kamar yang dikunci ibunya. Petugas akhirnya meminta pelaku untuk membuka pintu kamar. Di kamar tersebut, polisi mengamankan hanger pakaian dan pisau dapur yang digunakan pelaku menganiaya korban yang videonya direkam melalui HP. Selanjutnya pelaku diboyong ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut. Penyekapan ini bermula saat sang suami pelaku melaporkan tindakan penyekapan ke polisi. Diduga istri korban melakukan hal tersebut agar mendapat perhatian sang suami dan membuka blokir nomor HP-nya karena tengah bertengkar. Anak yang jadi korban kekerasan daripada orang tuanya sesuai dengan laporan yang kita terima tadi di SPKT dari masyarakat bahwa anak tersebut mendapatkan kekerasan yang masih berumur 10 tahun. Sang anak mengalami luka lebam sementara polisi masih memeriksa pelaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.